Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Santun itu sama pacarnya. Mulai di kandungan ibunya yang menderita. Dilahirkan ibunya yang menderita. Dibesarkan bapaknya yang cari nafkah. Bertahun-tahun diurus sama ibu bapaknya. Begitu wisuda kenal sama cowok yang baru 2 bulan. Wisuda foto dia update status. Baru 2 bulan kenal itu cowok. Apa statusnya? Terima kasih telah membersamaiku selama ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya mau tanya ibu-ibu. Ketika ibu nanti sakaratil maut dan wafat, masuk dalam kubur, siapa yang doakan kira-kira? Suami? Kawin lagi, Bu. Ya. Jangan harap. Siapa yang doakan? Teman? Jangan harap. Coba ibu bapak semua punya grup WhatsApp kan? Iya. Coba kalau ada yang meninggal. Ada yang baca doa? Enggak. Stiker dia kirim. Al-Fatihah. Enggak juga itu dia baca Al-Fatihah. Si kira enggak. Iya. Anak buah. Senang dia kalau kita meninggal. Kenapa? Jabatan kita diambil. Nih ibu-ibu nih, yang cantik-cantik, habis duit untuk memelihara pipi, bleaching, apalah segala macam itu. Kukunya pun dimasuk di salon. Sudah usia 60 tahun tapi masih langganan salon. Ya, boleh. Tapi kalau gara-gara itu ibu lupakan ibadah, itulah manusia yang bodoh. Nih, kita nih yang cantik, mau muda mau tua, habis duit kita pelihara kecantikan dan ketampanan. Begitu masuk kubur, ini cacing yang punya bagian nih. Ini mata, habis bagian cacing. Bapak ibu mati lampu, gelap. Iya bu? Iya. Tapi gelapnya terbatas. Paling 1 jam nyala lagi. Di penjara masih bisa gerak, si luas. Tapi masuk kubur, ada pilihan. Mati lampunya, tidak pernah lagi nyala. Ruangannya ditindis batu, ditindis tanah. Menunggunya, lebih lama menunggu di kubur daripada hidup di dunia. Nah, ketika ibu bapak sudah masuk ke alam kubur, apa yang bisa mendoakan kita? Siapa yang bisa mendoakan? Dialah anak kita. Sayang sekarang ibu-ibu, anak kita cerdas. Tapi sayang jarang kita dapatkan ke pengajian. Kenapa anak kita ulang tahun mampu dibawa ke Jakarta? Kita belikan hadiah jutaan. Tapi kenapa ketika pengajian seperti ini, anak cucu kita tidak mampu bawa? Percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya lihatkan lebih banyak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Iya kan? Kita punya anak, alhamdulillah. Ada harapan, ada yang doakan. Tapi percaya ketika agamanya tidak beres, tidak ada gunanya. Rumah ini, mewah sekali. Tapi ketika meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya kalau anak kita soleh. Iya kalau anak kita baik agamanya. Seperti beliau. Ulang tahun ibunya masih dirayakan dengan pengajian begini. Ada orang ulang tahun orang tuanya dibawa ke Singapura jalan-jalan. Dibawa ke Eropa keliling-keliling. Apa yang kamu dapat? Capek, habis amal. Percaya Bapak Ibu, pasti kita mati. Dan siapa yang akan mendoakan? Nih generasi seperti ini. Tapi kalau dia cuma main game, demi Allah, menjadilah orang tua kita yang sia-sia. Habis waktu cari duit, siang malam kita cari duit. Sayangnya anak kita buka pintunya lagi main game. Bangun subuh kita buka masih tidur.
Malam minggu pulang jam 3 dini hari lompat pagar. Kalau begini jangan berharap ada yang doakan di kubur. Maka ibu-ibu pengajian seperti ini untuk ngecas khusus tema keluarga. Keluarga ini yang penting. Kenapa sekarang bangsa kita pejabatnya banyak yang korup? Salah satu sebabnya orang tua gagal mendidik anaknya. Kalau anaknya soleh dan soleha, anaknya taat agama, jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat yang baik. Tapi sayang seribu sayang, orang tua kita bangga kalau anaknya pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau pandai bahasa Inggris tidak tahu sholat? Saya tidak perlu pandai bahasa apapun ke luar negeri, tidak ada. Saya tahu bahasa Spanyol, tidak penting. Bahasa Belanda saya tidak penting. Kenapa? Ada sekarang terjemahan Google. Saya mau cari makanan halal. Apa hebatnya kalau pandai bahasa Inggris? Masih kecil pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pandai bahasa Inggris. Masa si Ustaz, Bapak Ibu ke Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Memangnya kalau anak kita pandai bahasa Jepang, dia berdoa pakai bahasa Jepang? Dia berdoa pakai bahasa Inggris? Enggak. Maka yang baik anaknya, meskipun rumahnya sederhana, tapi 5 waktu berada di masjid. Malam Jumat dia buka kamar anaknya masih baca Yasin anaknya dalam. Harapan itu, Bu. Tapi kalau anak cucumu tidak pernah kau lihat pegang Quran, siapa yang doakan ketika sakaratul maut? Dan percaya menunggu di kubur, bukan menunggu 1 tahun, tidak balik-balik lagi. Dan pada saat itu doa anaklah yang kita harapkan. Suatu kali Nabi melewati pemakaman. Ketika melewati pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Selesailah Nabi di situ. Balik lagi dengan rute yang sama. Ketika melewati pemakaman, sahabat ingin mempercepat langkahnya. Nabi katakan, tidak usah. Santai saja, tidak usah buru-buru. Kata Nabi, ya Rasulullah, tadi pergi kami disuruh buru-buru. Pulang kok tidak, ada apa ya Rasul? Nabi bersabda, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau betapa dengar ini orang dalam kubur disiksa dia. Saya tidak tega dan tidak tahan mendengarkan dia disiksa di alam kubur. Maka aku ingin cepat-cepat pergi supaya saya tidak dengar siksaannya. Kenapa pulang tidak lagi ya Rasul? Saya dengar Allah perintahkan malaikat penjaga kubur. Wahai malaikatku, hentikan siksaanmu kepada orang tua itu. Tidak mungkin orang tua itu aku siksa sementara anaknya di dunia sekarang lagi membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dia sebut, anaknya sebut saya pengasih penyayang, masa orang tuanya saya siksa di kuburnya? Itu baru baca basmalah, Bu. Bagaimana anak yang hafal Quran? Bagaimana anak kita yang tiap sholat dia sujud bacakan Fatihah orang tuanya? Tapi ibu-ibu, seperti ini sudah mulai hilang. Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Santun itu sama pacarnya. Mulai di kandungan ibunya yang menderita. Dilahirkan ibunya yang menderita. Dibesarkan bapaknya yang cari nafkah. Bertahun-tahun diurus sama ibu bapaknya. Begitu wisuda kenal sama cowok yang baru 2 bulan. Wisuda foto dia update status. Baru 2 bulan kenal itu cowok. Apa statusnya? Terima kasih telah membersamaiku selama ini. Inilah realitas anak-anak kita, Pak. Dan kalau begitu anak kita, Bu, percaya, Bu, rugi kita punya anak. Nah sekarang, bagaimana supaya punya anak yang soleh dan soleha? 1, jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Tidak ada orang melahirkan anaknya di Indonesia mati kelaparan. Kalaupun ada, pasti itu orang tidak bersosialisasi. Mungkin tinggal di rumahnya tidak keluar-keluar. Di sini keluarga besar ini ada mati kelaparan cucunya.
Ada? Tidak ada, Bu. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang mengeluarkan manusia dari perut ibunya tanpa setelah disertai dengan rezekinya. Sayang kita orang tua, Pak, terlalu risau perutnya anak. Tidak usah risau perut anak, itu Allah yang sudah jamin. Ibu masih kecil kan, kita masa kecil ada lagu itu, cicak-cicak di dinding. Apa dia makan cicak, Dek? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal toh. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya toh? Kapal terbang, kita bisa ketemu di bandara. Tapi ini nyamuk, cicak enggak ada bandaranya. Kok bisa ketemu? Allah yang ngatur rezekinya itu cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Iya kan? Maka Bapak Ibu, pengajian ini pulang jangan cemaskan perutnya anakmu, cemaskan agamanya. Maka ibu-ibu sayang kita berhasil digoda setan. Jangan cemaskan isi perut anak kita. Jangan cemaskan otaknya anak kita, cemaskan akhlaknya. Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Zaman dulu saya kecil, kita masih tahu tabek-tabek kalau orang Sulawesi. Lewat depan orang tua, tabek-tabek. Hah? Anak-anak sekarang mau diinjak-injak itu bapaknya kalau dia lewat. Zaman saya kecil mau makan, tidak bisa kita makan kalau orang tua belum makan. Meskipun sudah lapar. Apa kata mak kita? Tidak boleh kau kasih bekas-bekas tanganmu bapakmu. Itu dulu. Sekarang dia makan tinggal matanya disimpankan bapaknya. Makanya anak-anak kita sekarang cerdas tapi tidak mau mendengar. Untuk apa dia cerdas kalau dia lawan kita, Bu? Untuk apa dia cerdas kalau tidak mau mendengar? Maka tip pertama, jangan kasih makan uang haram anak kita. Maka istri yang baik, begitu datang suaminya bawa duit, pertanyaan pertama, bang halal tidak nih? Apalagi kalau suamimu penegak hukum, hati-hati. Bang, biasanya gajimu cuma 7 juta. Ini kok 7.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal, Bu. Alhamdulillah, mau masuk. Enggak jelas itu, Bu. Saya enggak mau. 500.000 kasih keluar. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru istri yang soleha. Bisa, Bu? Bu, bisa? 500.000 bisa, 50 juta. Kali 50 juta. Ya. 2. Supaya anak kita soleh dan solehah, jangan berikan contoh yang kasar. Jangan berikan contoh yang tidak baik. Kadang-kala saya heran lihat bapak-bapak. Tidak mau kalau anaknya merokok. Baru dia merokok depan anaknya. Gimana ceritanya? Awas kalau saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu ya. 10 menit kemudian, nak kau pergi beli rokok. Pret. Kalau ada yang bilang rokok baik, suruh anak merokok di depan kita. Tolong dengar baik-baik ini bapak-bapak yang perokok. Saya bermazhab haram. Kalau ada ulama mengatakan makruh, pasti karena dia juga merokok. Apa faedah itu rokok? Saya tidak mungkin tidak bisa saya berpikir kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan Bapak bisa berpikir tidak merokok siang hari. Kenapa? Karena ada motivasi di situ haram. Kalau ada yang bilang merokok baik, besok pulang ini panggil anak atau cucu yang usia SMP, nak kau pergi beli rokok 2 bungkus, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Pasti Bapak tidak mau. Kenapa? Karena Bapak yakin itu tidak baik. Jangan harap anak kita santun ngomong kalau suami istri kita bertengkar kasar. Betapa lukanya perasaan anak, ibunya dimaki-maki di depan anaknya. Memang kau istri goblok, boros, dilihat sama anak gadisnya. Bagaimana perasaan anak? Boleh bertengkar, boleh, tapi jangan di depan anak. Kalau menghendaki anak yang santun, sopan,
orang tua dulu yang kasih contoh. Tak heran sama anak tetangga kita sanstun. Anak kita sendiri kasar. Kalau ketemu anak tetangga, piye kabare nak? Api-api, ji. Sama ya, bagaimana kabarmu? Wah. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Yang ketiga, supaya anak kita soleh dan solehah, kasih nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, nama selebriti, bukan. Nama-nama yang baik, nama artis, bukan. Nama-nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Aisyah, istri Nabi. Naurah, bunga. Kasih nama yang baik. Ada yang bilang apa arti sebuah nama? Oh, salah. Bayangkan kalau semua di dalam sini tidak ada namanya. Gimana kita manggil? Oi. Anu, oi. Oi. Itu nama penting. Itu kalau Bapak belajar sejarahnya Nabi, semua aksesoris dalam hidup Nabi itu semua ada namanya. Tongkat Nabi ada namanya. Ontanya Nabi ada namanya. Semua dikasih nama. Nama penting. Coba Bapak Ibu sebut namanya. Minimal saya tahu dua hal. Satu, agama. Dua, suku. Nama siapa? Abdurrahman, Muslim. Sama namamu? Bertus, non Muslim. Ya toh? Ya. Yang kedua, nama suku. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Margana, Sunda. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Jenenge siapa? Tingkong Ha. Tidak mungkin Jawa Tinghong Ha. Iya kan? Maka nama itu penting. Dan apa faedahnya nama nanti di itu dalam hidup? Nama itu doa. Ketika temannya panggil, wahai mutmainnah, mutmainnah, itu semua doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Abdurrahman, wahai hamba Allah. Abdullah, wahai hamba Allah. Abdurrahman, yang pengasih. Itu doa. Berikutnya, apa gunanya nama di akhirat? Baca itu kitab Durratun Nasihin. Itu kan nama kita nanti Bu, dikumpul di satu padang namanya padang mahsyar. Kata Nabi waktu itu matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Dan pada saat itu nanti kita diadili satu demi satu. Ibu bapak masih ingat waktu pilkada? Pilpres, pilcaleg, kan ngantri kita tuh, padahal satu TPS 300 orang. Ngantri dari jam 8, kadang siang baru selesai. 300, itu pun TPS-nya ada 8 TPS. Itu pun ada tendanya, itu pun ada AC-nya, ada musiknya, ada konsumsi. Menunggu sampai siang kita menderita. Gimana di padang mahsyar kelak? Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia? Dan TPS-nya bukan 9, bukan 10, satu aja. Kenapa? Hanya satu Maha Pengadil Allah. Dipanggil kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Itulah fungsi nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, Das'at Latif. Tuti, Tini, Ning, Ningsi, Edi, Jono, di belakang semua. Ini bukan bercanda Pak, ini serius. Ya. Nah Ustadz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur nama kita baru tahu hari ini? Diislamkan. Gimana cara diislamkan? Bisa jadi mungkin hari Jumat bikin pengajian bulanan. Oke, sekalian hari ini saya islamkan nama saya. Nama saya tadinya Joni. Nah, hari ini saya islamkan menjadi Muhammad Abdul Joni. Boleh Pak. Masih ingat Pak Harto? Masih ingat Pak Harto? Waktu belum haji kan namanya di media, bapak-bapak kan itu TVRI, penganut TVRI kita ini kan? Ya kan? Iya betul. Penganut medsos kita Facebook. Kalau usia-usia seperti saya ini kan Facebook. Kalau yang begini-begini TikTok. Ya kan? Itu waktu Pak Harto di TVRI sebelum haji, selalu ke Presiden Soeharto. Setelah Islam, setelah dia haji balik, diislamkan namanya oleh Raja Fat waktu itu, ditambah menjadi Muhammad Soeharto.
Ibu Tin ditambah Siti Hartini. Itu nama penting. Kalau tidak ibu bapak dia tidak diislamkan, menunggu bapak nanti sampai kering. Maka islamkan. Nama penting. Nah, yang berikutnya supaya anak kita soleh dan soleha, ibu punya peran memperhatikan medsosnya. Zaman saya bu belum ada medsos. Orang tua saya sangat hati-hati lihat pergaulan saya. Ibu kasih anak kita masih belasan tahun sudah dikasih handphone smartphone. Bahaya enggak? Bahaya. Siapa bilang? Hasil penelitian Australia. Tahun lalu itu ada di share. Pemerintahan Australia melarang anak di bawah 16 tahun punya medsos. Itu jelas tidak berketuhanan yang Maha Esa. Tidak percaya Pancasila. Agamanya tidak jelas. Tapi dia percaya media sosial merusak anak-anak mereka. Nah lihat anak-anak kita sekarang Pak. Boleh pakai handphone? Boleh. Tapi begitu sampai rumah ibu periksa itu apa kontennya. Siapa yang didik anak kita sekarang? Medsos. Siapa apa yang dilihat? TikTok. Semua kata-kata kasar ada di situ. Semua kata-kata memaki ada di situ. Gambar-gambar tidak senonoh ada semua di situ. Kalau ibu bilang, itu kan bisa diblokir. Mereka tahu ada aplikasi yang bisa membuka blokir itu. Coba lihat anak-anak kita sekarang bu. Kita usia 14 tahun masih main kelereng. 14 tahun kita masih makin layang-layang. Sekarang 14 tahun anak-anak sudah jadi pembunuh dan pemerkosa. Lihat itu medsos. 14 tahun dia bunuh temannya pakai gunting. 13 tahun sudah hamil. Dan demi Allah orang tua seperti ini percaya tidak akan tenang hidupnya. Anak ini penting. Maka pengajian seperti ini mestinya anak kita dibawa dengar dakwah. Saya ini bu tidak pernah pondok pesantren. Tidak pernah sekolah agama secara khusus. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya kalau sudah sholat subuh dia putar ceramahnya Zainuddin MZ. Dari situlah saya mulai tertarik dengar dakwah. Kalau dengar dakwah minimal saya tahu. Orang kalau dengar informasi itu bu 3 sasarannya. 1 dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana ciri-cirinya? Berarti baru dia tahu. Oh begitu. Baru dia tahu itu. Yang kedua sikap. Saya setuju itu apa dikata tadi penceramah. Yang ketiga perubahan perilaku. Maka dengarkan ceramah. Sayang rumah kita kalau mewah begini. Tidak pernah dengar ceramah di dalam rumah. Pagi putar pengajian. Mau tidur jam tidur itu paling enak itu otak menurut psikolog. Itu otak kita gampang merekam ketika mau tidur. Maka ketika mau tidur putar pengajian. Dan saya suka Pak. Setiap saya ketemu emak-emak, bapak-bapak, ustadz, saya suka ceramah ustadz. Setiap saya mau tidur, saya selalu putar ceramahmu. Alhamdulillah ceramah saya menjadi pengantar tidur. Coba lihat anak-anak kita sekarang bu. Renungkan baik-baik, masukkan dalam hati, renungkan hati kita. Di mana dia belajar agama? Ibu tidak sekolahkan sekolah agama. Di rumah tidak pernah dengar dakwah. Orang tuanya tidak pernah nasihatin. Malah anaknya bertanya, mak kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata ibunya? Karena bukan tahun kambing nak. Nah berapa rukun Islam? Orang tuanya juga disebut rukun Islam salah-salah. Kawan-kawannya anak-anak hedon. Di sekolah anak-anak hedon. Jadi kapan? Siapa yang didik anak kita? Maka minimal kalau bapak ibu cinta sama anak, suntik otaknya dengan agama. Caranya apa? Putar pengajian. Dan sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar agama. Semua ada. Dulu zaman saya mau sekolah, mau belajar agama, ada kitab. Belum tentu ada duit. Ada duit, belum tentu ada kitab. Ada kitab, ada duit. Bahasanya pun bahasa Arab yang kita tidak mengerti. Sekarang semua kitab yang ada di Eropa, di Barat, di Mesir, di Timur Tengah, semua ada dalam genggaman.
Tapi sayang anak-anak kita yang ada isi handphonenya bukanlah pendidikan agama yang memperbaiki moralnya. Tapi apa? Tayangan-tayangan yang merusak moralnya. Dan ibu sebagai pengetahuan, itu generasi TikTok kasar kalau memaki. Coba lihat kalau di Facebook, kalau ada protes, itu masih sopan santun tuh protesnya. Iya kan? Tapi coba TikTok. Kasar Pak. Itulah generasi kita. Siapa yang salah? Orang tua. Ayo didik anak kita. Demi Allah, anak yang akan mendoakan ketika kita wafat. Tapi sayang, seribu sayang, ketika anak kita lihat ketika dia pergi ziarah kubur ke neneknya hari Lebaran, dia doa tidak, update status. OTW ziarah kubur. Sampai di kubur dia tidak doakan itu. Dia foto lagi, goodbye grandmother. Dan kalau itu kita biarkan, maka itulah gambaran masa depan kita di kubur kelak. Ibu mau tahu masa depan ibu di kubur, bapak-bapak, lihat anaknya sekarang. Apa tidak bangga ibu ketika anak kita senja, 4 anaknya mereka musyawarah. Ayo. Anak pertama bilang, bulan ini saya ngurus emak. Kata adiknya, saya aja dulu bang. Enggak, kamu bulan berikutnya. Apa tidak masalah ketika kita tua, anak kita menganggap kita ini beban? Apa tidak bangga ibu? Ketika kita sudah tua, anak-anak kita berebut untuk antar pergi umroh. Kita pensiun, mereka anak-anak kita tidak kaya. Tapi apa kata anak-anaknya? Setiap satu anak 500.000 tiap bulan untuk orang tua kita. 5 anaknya 2.500.000 dari anaknya, itu berkah. Ketika kita sudah masuk di kubur, anak bikinkan kita masjid atas nama ibunya. Ketika kita sudah wafat, anak bikinkan masjid untuk bapaknya. Setiap 5 waktu di masjid itu dikirimkan Fatihah untuk orang tuanya. Apa kita tidak berharap begitu? Demi Allah, kejayaan di dunia ini pasti ditinggal. Renungan buat kita yang sudah usia 60 tahun ke atas. Jangan lagi berpikir saya masih 5 tahun. Masih 10 tahun. Itu bisikan setan. Sekarang yang 60. Bapak masih yakin dikasih 20 tahun? Sudah hebat sekali. Lama itu 20 tahun. Tidak. 4 kali aja pilpres. Dan pada saat masuk kubur, anak itulah yang kita butuhkan. Doa-doanya. Nah, Ustadz, bagaimana kita yang tidak punya anak? Bagaimana kita yang sudah terlanjur anak kita susah dinasehati? Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa. Saya mau punya anak penghafal Quran, Ustadz. Anak kita mau penghafal Quran sudah 40 tahun umurnya, susah. Gimana caranya? Biayai anak hafal Quran di pesantren. Sama hukumnya anak kandung. Jadi ibu-ibu yang ada hartanya, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu harta emas ibu? Mas berlian, siapa pakai ibu? Anak. Istri kedua bu. Kawin lagi suaminya ibu. Dia cabutin cincin ini. Cincin nikah kita dulu ibu. Nggak mau keluar dikasih sabun ibu. Dia ambil lagi, kita gelang. Ini dulu waktu usia pernikahan kita. Ini waktu saya ajak kau umroh, saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsumu juga dicabut. Dibungkuslah dia, sapu tangan yang terindah. Simpan di laci. Sayang, jangan cepat kau tinggalkan aku. 3 bulan kemudian dia pergi reuni teman SMA-nya. Ketemu temannya, cinta lama bersemi kembali. Temannya sudah janda. Dia ambillah itu emas-emas yang sudah dia bungkus. Dia ambil dengan senang hati. Dia bawa ke janda. Dek, ini emas sudah mati yang punya. Dia tidak bilang lagi wafat. Dia bilang lagi kau mati. Ini sudah mati yang punya. Pakai saja. Daripada itu emas berlian, dia pakai istri kedua. Mending ibu kirim ke panti asuhan. Kirim ke anak yatim piatu hafal Quran. Dia jadi ulama, selama dia jadi ulama, selama itu orang yang kasih nafkah mendapat pahala seperti pahalanya ulama itu. Jangan terlalu pelit bu.
kirimkan sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bagi ibu-ibu, maafkan saya, bagi istri-istri orang kaya, ndak usah pakai yang asli, Bu. Yang palsu aja. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang nggak percaya. Pasti masa presiden direkturnya JNE masa pakai palsu? Nggak mungkin lah itu. Nah, ibu pakai yang palsu, aslinya kirim ke anak yatim. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Ibu-ibu yang miskin nggak usah juga pakai yang asli. Kenapa? Orang juga nggak percaya. Dia mana mau dia dapat palsu aja itu. Lebih baik ibu pakai palsu, yang asli kirim ke panti asuhan. Ya, rajin-rajin sedekah tolak bala. Ibu-ibu, Pak, Bapak punya anak nakal, sedekah dengan tolak bala. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, kata Nabi, satu diantaranya dengan sedekah. Bersedekah. Ibu punya anak, waduh saya takut dia di narkoba. Ibu bangun sholat hajat namanya tengah malam. Sudah itu ibu niat, ya Allah, ada duit saya ini 20 juta. Saya tolak bala agar anak saya tidak kena narkoba. Itu namanya tolak bala. Begitu juga suami ibu, kalau dia mulai macam-macam, tolak bala dengan sedekah. Nggak usah kau periksa HP-nya. Untuk apa periksa HP? HP-nya kau periksa, dia kasih kau HP. Satu dia kasih, dua masih ada di mobil. Kenapa kau tahu, Ustadz? Saya pelakunya. Untuk apa? Oh, periksa HP, ambil ini HP. Masih ada, kita simpan satu. Tapi kalau Allah yang jaga suami, maka Allah yang akan melindunginya. Caranya apa? Sedekah. Jangan terlalu pelit, Bu. Jangan bilang, suami saya sudah sedekah. Apalagi kalau suaminya sedekah sembunyi-sembunyi, karena takut sama istrinya. Ibu ndak dapat itu nanti. Maka hari Jumat, Bu, biasakan. Bang, Jumat di mana nanti, Bang? Sini, ini saya titip ya, 200.000 untuk Jumat. Ibu-ibu masak pagi, ada masjid yang ibu tahu, bikinlah makanan. Nasi bungkus kayak itu, nasi kuning kayak itu, gado-gado, bawa 10 bungkus, bawa ke masjid, tulis 1 imam, 2 khatib, 3 muadzin. Bayangkan kalau yang baca khatib, yang makan itu muadzin, yang makan itu penceramah, berkah. Termasuk tolak bala itu acara seperti ini. Rumah mewah bawa pengajian. Jadikan kebiasaan tiap malam, setiap sebulan sekali, panggil anak yatim datang ke rumah kita, baca Al-Kahfi, baca surah Yasin, berdoa, karena doa-doa anak yatim itu makbul. Dan hebatnya anak yatim kalau diundang ke rumah begini, takjub dia, Pak. Takjub dengan ustadznya, subhanallah, dia memuji Allah, Pak, masya Allah. Itu kalau orang miskin diundang anak yatim. Tapi kalau orang kaya bapak undang, datang mencela. Gordennya ndak serasi. Itu diundang makan masih dia celah kita itu orang kaya. Daripada ngundang orang kaya, mending anak yatim piatu datang ke rumah. Tolak bala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya ketika masuk dalam kubur, semua akan putus kecuali 3 perkara. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah jariah. 3, ilmu yang bermanfaat. Angka ketiga ini, ilmu yang bermanfaat, dapat ceramah-ceramahnya Ustadz Das'ad. Jangan lupa sebar di grup, like and share. Itulah menjadi amal jariah. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Bukan selingkuh ya. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 rian Ramadan? Bukan haram, tahan dulu. Asan pi boleh kau pakai buka. Iya. Artinya apa? Kita orang Islam semestinya kalau dia amalkan nilai-nilai Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita kendalikan. Maka kalian yang suka ngambil barang haram, suka makan barang haram, jangan kau terlalu berharap bisa matimu dalam keadaan Islam.
Ini yang rusak. Kenapa orang korup? Kenapa perampok uang negara? Hampir bisa dipastikan matimu kafir karena kau rugikan satu negara. Kalau kau tidak sholat, kau tobat, ngaku kepada Allah, insya Allah nak dampang kau puangi. Tapi kalau kau ambil uang negara, setelah kau tobat, Nabi bilang Tuhan begini deh. Kalau bahasa tak, oke mi pale. Wak dampang kau, tapi lo kau yolo milo dampak kau padam rupa tahu ya romuala duina. Saya maafkan kau sebelum kau mati, tapi kau dulu minta maaf sama orang-orang yang kau telah ambil haknya, yang telah kau salah gunakan pajaknya, yang kau potong pajaknya tiap bulan, lalu kau salah gunakan itu pajak. Kau minta maaf dulu deh sama mereka. Maka ini ayat selalu diperdengarkan. Kenapa? Kalau kalian mau mati dalam keadaan Islam, kalian harus terbiasa jangan makan uang haram. Nih, 1, 2 yang saya mau sampaikan. Kemarin kan saya ini bolak-balik ke Jakarta 2 hari ini. Nabi sikap Pak Topan tadi hebat no pisikmu Pak Ustadz di. Bayangkan tadi kemarin subuh saya sholat di Bandung. Sholat duha di Jakarta. Duhur asar Makassar. Isya Jakarta lagi. Ada kak lagi di sini. Tadi pagi saya berangkat, ada kak lagi sekarang di sini. Kemarin saya satu pesawat dengan seorang pengusaha. Ini pengusaha dengan anak dan istrinya di bisnis semua duduk. Ibunya di belakang kelas ekonomi. Saya bilang pelajaran berharga buat saya. Pentingnya punya anak yang baik agamanya. Namo sogi anakmu, kode gaga mana de gaga gunana mbok macilaka ko mencajikan anak. Biar anakmu mentereng jabatannya, mentereng dia punya harta, tapi dia tidak punya agama, jangan kau harap itu kekayaannya anakmu kau bisa nikmati. Beda orang tua, kalau dia kaya raya anaknya pasti ikut menikmati. Subhanallah, Allah beri kita pelajaran malam ini. Pak Taupan sekeluarga. Nah kasih privat jet orang tua anak pulang. Harta bisa dicari, tapi kesempatan memuliakan orang tua itu jarang bisa ditemukan. Seorang pengusaha di Balikpapan sangat kaya, saya tanya. Dia bilang begini sama saya, Ustadz, andai saja boleh disuruh pilih, seluruh hartaku ini nak ambil Allah, yang penting bisa karena kasih ketemu saja ibuku yang sudah meninggal, biar 1 jam. Ambil semua hartaku Tuhan yang saya miliki, yang penting kasih ketemu kak dulu orang tuaku. Menyesal, kenapa? Waktu dulu belum kaya, dia tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Maka adik-adikku yang ada di tempat ini, kakak-kakakku yang ada di tempat ini, para politisi dan pengusaha orang kaya yang ada di tempat ini, sebelum ajal menjemput orang tua, bahagiakan orang tuamu. Dan alhamdulillah, tidak ada orang bangkrut, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tuanya. Di tempat inilah menjadi contoh. Lihat Pak Topan, tidak ada sekolah. Tapi beliau katakan tahu, tidak mengaku di sarjana di sana. Iya toh, jangan aku bawa isu-isu politik, bukan isu politik ini. Iya toh. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki yang semua kita menginginkannya. Dan salah satu resepnya itu, saya yakin karena memuliakan orang tua. Maka adik-adikku sekalian, anaknya Pak Taufan, muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan kau dapat di sisi Allah kalau kau sengsarakan orang tuamu. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dia dapat itu nafkah, dia dapat dikasih oleh Allah persembahan apa yang dia mau. Tapi dia tidak punya ketentraman jiwa. Kenapa? Orang tuamu kau sengsarakan. Bagaimana caranya kau mau bisa tega kau lihat orang tuamu kena ekonomi, kamu berbisnis? Saya tidak bersangka-sangka. Biasanya kejadian begitu kalau menantu juga kurang ajar. Mau mi anaknya, apa datang istri? Apa tonseng?
Solid pagat tuh, nah bisa jadi belakang. Dapat suami yang takut sama istrinya, si kenal lalu. Tapi Ibu Amalia alhamdulillah. Nah biar mau kita suami kalau istri tak pan rasu-rasu, ndak ton jalan pak. Apalagi kalau Nabila pilih mako, mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih dong? Mana bisa dipilih antara istri dan mama, sama-sama penting. Saya tanya gini, jangan ki marah-marah ibu. Nah saya tanya ki, saya cinta ki supaya masuk ki surga sama-sama. Pernah ki rasakan namanya hamil toh? Pernah? Enak enggak? Menderita 9 bulan. Pernah kita rasakan bagaimana melahirkan. Tapi kalau orang kaya sekarang bisa minatur tanggalnya. Nah bela mami. Iya toh? Tapi kalau melahirkan secara normal, Allah kasih apresiasi seperti dijelaskan Ustadz tadi. Mati syahid pahalamu. Ibu pernah merasakan menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Oh male, oh, noko kah? Nu tinju tidak ada. Kau tinju, kurang ajarin kau gigi kah? Ndak, buju itu kasih. Ada, lepas kona. Siang anak-anak, malam jantung makiriu bapak-bapak. Iya toh? 3 inilah yang ditanggung seorang perempuan dan tidak bisa dipikul seorang laki-laki. Sehebat apapun fisiknya laki-laki Pak Jim, yang otot-ototnya sampai seperti pahanya di tangannya, dia tidak bisa memikul namanya hamil. Kita paling laki-laki menderita ketika istri tak ngidam. Apa doanya berhenti ngidam istri Ustaz? Ngidam apa istri tak? Nah bilang nanti dia bisa kak lihat tidur. Nanti dia bisa tidur kalau lihat di atas lemari. Oh male, ku bilang jadi kalau mau tidur jam 10 Ustaz, suruh naik di atas lemari. Ku bilang berhenti kau nak kerjai kau itu. Paling itu kalau ngidam. Paling kita laki-laki stres kalau dia melahirkan. Bolak-balik kita di depan pintu tapi masih sempat merokok. Perempuan melahirkan pertaruhannya, kalau tidak setengah mati sekalian. Menyusui. Ini 3 sehebat pun laki-laki tidak bisa dia tanggung. Makanya pantas ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu mengandung. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu melahirkan. Setelah itu siapa Rasul? Ibumu menyusui. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Jangan kau lagi salah paham salah paham ngasih minne. Betul gitu kau dulu. Apa kau poligami nama istrimu saja pegang remote kontrol tidak bisa mau kuambeki. Iya. Ibumu, bapakmu. Kenapa? Karena 3 kali penderitaan perempuan yang tidak bisa ditanggung kita laki-laki. Maka aneh, saya tidak masuk di akalku kalau ada menantu dia suruh suaminya pilih antara istri sama mertua. Bagaimana ceritanya? Nah pernah kau rasakan itu melahirkan? Saya tanya ki dulu ibu, jawab saya nah. Bu, siapa yang lahirkan anak tak? Mamanya. Siapa yang mengandungnya? Mamanya. Siapa yang menyusuinya? Dulu waktu kecil. Mamanya. Siapa yang sekolahkan? Mamanya. Siapa yang didii? Mamanya. Sekarang siapa yang terima gajinya sominu? Istrinya. Kalaupun nak kasih mamanya ada sembunyi-sembunyi itu kodong. Sembunyi mak sembunyi. Najini bisa di. Najini cepat kau bikin. Kalau begini si Pak Ibu sama mertua tak jangan makin harap. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, sehat-sehat Ustaz nih. Ya. Pernah tongku rasakan begitu. Maksudnya apa? Dijadikan pemimpin pengganti. Tapi semua punya kelebihan ya. Jangan lagi bapak-bapak banding-bandingkan ulama. Oh kalau ini ceramah begini, kalau begini. Memangnya kalian ini tim hakim. Ya, dengarkan saja. Semua ulama itu baik, semua penceramah baik dengan versi dan tata cara masing-masing. Saya dibully di medsos dan hari ini saya jadikan status di IG saya. Ustadz ini kenapa kalau ceramah hanya ceramah melucu saja?
kasih ketawa-ketawa saja. Ini bully saya di Facebook. Saya bilang, ya minimal saya kasih gembira-gembira, kasih ketawa umatnya Rasulullah supaya mereka terhibur. Mudah-mudahan hiburan itu dia tidak mencari maksiat untuk cari hiburan. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini pelajaran di tempat ini, muliakan orang tua. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Anak-anak kita inilah yang mesti diturunkan kembali tata cara memuliakan orang tua. Zaman boleh berubah, masa boleh berganti, tapi akhlak kepada orang tua tetap standarnya tidak boleh berubah. Zaman kita kecil dulu, ajak mojet nama bicara kasar alotomatoata. Jangan bicara kasar sama orang tua. Dilihati saja matanya itu kita sudah dianggap anak kurang ajar. Nah sekarang anak-anak pelototi matanya mamanya. Kita dulu kalau mau makan pulang sekolah jalan kaki kita pulang. Sampai di rumah mau makan buka apa langsung dia bilang mama hehehe. Jangan kau dulu makan nak. Dosa kau kalau sisa tangannya kau kasih bapakmu. Sehingga anak-anak dulu meskipun tidak terlalu brilian, tidak cerdas, tidak cakep, tidak gagah, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Mereka memuliakan orang tua dan itu standar Quran. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, maafkan saya. Titiplah itu anak-anak kita sekarang, perbaiki agamanya, perbaiki akhlaknya. Karena demi Allah, begitu bapak ibu meninggal, anak yang kita harapkan. Pak Taupan dan keluarga ketika wafat ibunya, sangat yakin bisa dikembalikan sehari. Saya tidak mau kasih tahu karena takut tersinggung. Waktu pertama saya bilang, dalam hatiku tidak mungkin bisa pulang 1 hari. Cerita itu. Omnya saja Jokowi 4 hari baru pulang, masih presiden waktu itu. Apalagi Pak Taupan, siapa yang kenal di sana? Apa yang berat di sana, Bu? Tanda tangannya namanya gubernur. Itu karena gubernur. Kalau gubernur bukan pilkada di Dapa, keturunan raja. Pi, maka kau kasih bangun nih. Siapa mau kasih bangun kalau tidur nih? Ada kira-kira pegawainya pergi ketok pintunya. Beda sama kita Pak Walita atau Pak Gubernur tak. Ada darurat bisa ditelepon Pak. Orang meninggal ini. Tunggu mak. Raja, sultan bisa kasih begitu? Tidak mungkin. Gelisah. Kenapa? Kecintaan kepada orang tua. Sudah menunggu orang di Maros, sudah menunggu orang di Camba. Belum datang. Tentu Pak Taupan disalahkan. Saya dah pernah rasakan itu. 2014 saya bawa ibuku umroh. Tidak ada yang setuju. Musai saya tomatoai. Karena ibu saya tidak bisa jalan. Pakai roda. Sampai di Mekah. Takdir Allah. Sakit. Terpaksa masuk rumah sakit. Apa yang saya pikir? Saya lah yang disalahkan semua saudaraku ini. Tidak ada orang mau menyengsarakan orang tuanya. Kalau mau ke Baitullah. Tentu niatnya mau baik. Tapi Allah takdirkan. Beda. Tapi Allah sudah catat kebaikan untuk memulangkan dengan segala upaya pasti jadi amal. Maka adik-adik sekalian, kalau mau baik hidup, ini adik-adik yang lagi sengsara cari nafkah. Lagi sengsara mencari jodoh. Lagi sengsara membahagiakan keluarganya. Lagi sengsara mencari kerja. Jangan mau kau putus asa. Muliakan saja orang tuamu biar Allah yang urus duniamu. Perlakukan ibu bapakmu sebagai raja, Allah yang akan memperlakukanmu sebagai raja. Itu status di medsos, bukan hadis. Nah ini sekarang, mau kau jadi pejabat setengah mati kau menjilat sama wali kota. Setengah mati kau menjilat sama pejabat. Iya. Aduh, sekolahmu tinggi nak kayak ndak ada nih sekolahmu dilihat. Iya, kata mami tu kareng mati manaki punatin. Pacetong. Lebih ke orang tuamu kau muliakan. Kalau Allah angkat derajatmu demi Allah, tidak ada satupun kekuatan manusia bisa menghalangi. Makanya perbaiki saja hubungan orang tua. Adik-adik sekalian yang lagi sengsara cari kerja, kalau ada duitmu sedikit, mana mau limbi ji.
Biarpun itu cuma 20.000. Kau singgah belikan sarapan mamamu, kau datangi di rumahmu. Bukan 20.000-nya yang Allah nilai. Tapi apa yang nilai? Tahu, mau nak kasih bahagia uangnya dengan 20.000. Itu yang membuat Allah tersenyum kepadamu. Seangkatan saya di kampung dan teman-teman kuliah kadang bergosip, apa itu dilakukan Ustadz, cepat sekali pergerakannya. Kalau orang melihat saya sama-sama anak mahasiswa SMA, dilihat bagaimana susahku dulu jalan harimau. Jalan kaki saya Pak pergi jalan itu, jalan Cakalang, SMA 4. Naik sepeda BMX saya dari jalan harimau pergi cuci-cuci. Jalan Antang, Kompleks Sidi. Cuci pakaiannya sepupuku. Saya cuci kalau pagi hari, naik sepeda tuh. Jadi orang yang baru sepeda sekarang beru Pak kok. Mencuci pagi, tunggu siang selesai kering, sore disetrika, sudah itu pergi lagi naik sepeda ke Jalan Beringin. Ada sepupuku di situ pegawai PU, saya ajar lagi ngaji anaknya. Cepat pergerakan, orang bilang, lihat apa rahasianya? Saya tidak cerdas, tapi saya muliakan orang tua saya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau orang tuamu kau tidak muliakan? Untuk apa harta berlimpah kalau orang tuamu tidak nikmati? Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu Allah tidak mungkin saya bisa lihat di muka bumi ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajahnya Allah di muka bumi ini. Tapi bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku? Kata Nabi, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Kepada dindaku anggota dewan dan saudara-saudaranya, kalau kau mau bahagia, kalau kau mau dapat karir politik yang baik, jangan kau jauh-jauh, muliakan orang tuamu. Kalau Allah yang mengangkat derajat manusia, tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Inilah yang kekurangan anak-anak kita sekarang. Maca tuh anak-anak maku kue Pak, maca. Saya saja mau WhatsApp, itu kupegang di 2 tangan, membalas WhatsApp masih salah ketik. Nah ini anak-anak kah? Nah bilang genset. Mana nek sepeda motori bisa na jawab itu WhatsApp. Hebat nih itu anak-anak sekarang, cerdas-cerdas itu anak-anak kita sekarang Pak. Satu aja kurangnya, kurang ngajar. Makanya kalau ada anak salah didik, kalau boleh dipersentasikan, kalau boleh diangkakan, bapaknya salahnya 3, mamanya 7. Kenapa bisa Ustadz? Karena kita laki-laki lebih banyak keluar. Dan hebatnya Allah muliakan perempuan. Itu perempuan kalau suaminya maksiat, itu istri tidak tanggung dosanya suami. Beda kita laki-laki, ditanggungi dosa tak ibu. Mana penceramah seperti Dasat Latif, istrinya apa gosip, istrinya ndak sambayang, istrinya ndak pakai jilbab, dicari nanti suaminya. Mana ini suaminya? Nah baik nama sifatnya belum ijab kabul. Waktu na belum menikah baiknya ini sama orang tuanya. Kenapa bisa ini anak begini setelah kau jadi suaminya? Maka ibu-ibu lebih anak tak kita jaga. Saya ingat sekali orang tuaku dulu. Saya ingat sekali dulu orang tuaku, mamaku. Apa nak bilang? Dek gaga waramparana lakiku. Ndak ada hartanya suamiku. Anakku Tomiku jaga. Mudah-mudahan ini anakku kasih bahagia kak. Alhamdulillah banyak orang kaya di kampungku. Tapi sepertinya hanya saya yang antar jemput mamaku helikopter. Saya mau tunjukkan, kalau anakmu kau kurus dengan agama, insya Allah dia nak pakasiriku. Tapi kau politiknya saja nak urus, ndak tahu agama, nak pakasiri kau nanti. Maka tak sia kali ini pelajaran berharga, ayo muliakan orang tua. Bagaimana kalau meninggal mi Ustaz? Labet nih tomatoai sudah meninggal, tidak sempat kita tobat. Wala tai'asu min rauhillah. Jakmu peturenu. 1. Doakan. Orang yang sudah meninggal tidak banyak doanya, tidak panjang. 4 saja kita minta. Dan boleh bahasa Arab, boleh juga bahasa Indonesia. Menjadi Islam tidak berarti harus berbahasa Arab. Menjadi Islam tidak harus anak saya menjadi ana, kamu menjadi antum. Maaf jadi afwan. Tidak. Boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingungi malaikat. Nah bilang apa maksudnya ibu ini? Mau doakan mamakna ternyata doa nama baca doa makan. Itu apa doa aja orang meninggal? Ya Allah ampuni dosa mamaku.
Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal pilkada. Bagi-bagi jilbab. Nabi bilang nanti ya Allah ada jilbabku 30.000 ku sebar. Nabi bilang malaikat balik-balik ini Tuhan. Mau jadi coblos mana kana bage. Nah, itu ada amal begitu, ada. Maka kalau ada seperti itu kita doakan, terima amalnya kamase. Terima amalnya ya Allah. Yang ketiga, palecungi, lipat gandakan kebaikannya. Yang amalnya kalau dikalkulasi, diangkakan, amal dia bawa pulang 10 juta, kita minta ya Allah tak terhingga nilainya. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Alhamdulillah kalau kita hafal doa dalam Quran, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, doakan. Dua, orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya sedekah. Belajar lagi dari Pak Topan dan keluarga. Dibikinkan masjid orang tuanya. Rugi bapak punya uang banyak, kalau tidak ada masjid tak rugi. Mati mendadak. Apa? Ibu-ibu. Yang gimana nak? Yang gimana? Ini yang banyak semua masta. Kalau mati mendadak ibu, siapa pakai masta? Bukan anak, istri kedua. Banyak kuliah begitu. Nah komplain ke Mamat Nece. Jadi kalau dulu nggak meninggal, kau juga mau kawin lagi. Saya bilang, jangan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya berpikir kawin lagi. Apalagi pun mati mangko. Tenamo. Maka ibu-ibu, masya Allah, seperti nyonya ibu Topan. Kalau orang kaya itu saya selalu anjurkan, kekayaan tak emas tak jamak pakai yang asli. Yang palsu mau saja. Kenapa? Orang pasti percaya asli. Masa tahu istrinya Pak Topan palsu? Tidak mungkin deh. Pakai maki yang palsu, yang asli bawa ke masjid. Itu namanya pandai menyikapi harta. Kita ton saya yang miskin jam toma kosteja, setel jago. Pakai mako yang palsu, biar asli tidak percaya orang. Nah sami buto, iya toh, saya pakai saja hikayat palsu. Kenapa tidak percaya orang? Di mana ton sendapa itu anu na pinjam gitu. Lebih baik palsu dipakai, yang asli bawa bangun masjid. Saya tidak bisa bangun satu masjid, Allah tahu kamu tidak mampu. Tegel saja. Tegel itu selama dipakai beribadah, meskipun tulang belulangmu sudah hancur semua, ibadahmu masih ada kirimanmu. Sedekah. Bapak-bapak, apalagi yang sudah muka-muka usia-usia sakaratil maut. Mana ini baru kuliah lagi dulu. Sudahlah. Kalau ada mi rumata, anak-anak tak sudah pada mapan, lebih itu tanata, rukota, tanah luas, jual mi. Tahu ada orang mau yang jadikan dia wakaf untuk kebaikan? Dah saat ku dengar mau bikin sekolah, ndak ada pitana ku dapat. Iya, sini beli mi palik seadanya, karena supaya datang ku pakai-pakai. Kita bagi-bagi amalnya. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Dan hebatnya ini Tuhan, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cari maki bu, cari maki bede. Andi Sosek kita kenal. Nggak pernah itu kita dengar kena fitnah. Salah satu sebabnya rajin sedekah. Maka sebelum ajal menjemput, bersedekahlah. Nah, bagi orang tuanya sudah meninggal, sedekah. Saya mau orang tuaku dikubur, terang kuburnya, bayarkan listrik na masjid. Niatkan saya supaya terang kuburnya orang tuaku. Saya mau dingin kuburnya orang tuaku, bawakan AC ke masjid. AC-nya saya tanggung, orang tuaku. Mudah-mudahan Allah kasih. Ibu bapak, ada yang biasa tidak percaya sedekah itu melapangkan alam kubur. Mau ki bukti bu? Mau ki bukti? Meninggal maki ku sedekah ki. Kada tong itu biasa na bilang deh. Cari tanah jenjos tas kucini tompi na kucini ki. Eja pina doang, tenan eja mutung ko. Ya, sedekah. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Jadi misalnya masih ada tante Eta di Camba, masih ada temannya Aji, selalu dia temani berjamaah.
Selalu ditemani ikut pengajian, temannya masa kecilnya. Datangi, kasih. Itu baju-bajunya almarhumah, daripada tinggal saja, okelah simpan 1-2 untuk sebagai kenangan. Yang lain kasih orang. Selama dipakai itu menjadi amal jariah. Bapak Ibu, ini almarhumah naliaki. Itu mi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah na anjurkan bikin begini. Supaya ketika dia datang, dia lihat, oh tahu wah, ada di pengajian di rumahnya anakku. Oh datang Ustaz Dasat ceramah. Nah lihat itu semua ini. Kenapa paling tidak didengar Ustaz? Karena kalau didengar tidak ada kita tinggal. Lari ngasem lagi. Ya. Kenapa anda dilihat? Karena alam kita beda. Beliau sekarang almarhum namanya alam baka. Alam barzah, alam kubur. Kita alam fana, dunia beda. Tapi dia lihat kita tidak lihat. Ibaratnya kaca satu arah. Dia lihat kita. Cuma alam kita yang berbeda. Maka itulah pentingnya acara seperti ini untuk menghibur. Oh datangi tawa ini. Oh datang begini. Dan enaknya kalau anak kita mapan, banyak yang datang undangan. Lihat begini malam, banyak undangannya. Kenapa? Orang mapan punya anak. Tapi biar mapan anak tanda baik agamanya, tidak ada gunanya. Ini biasa ada 3 cemburu yang boleh. Salah satu di antaranya cemburu kepada orang kaya yang dermawan. Saya biasa dalam hatiku bilang hebat nih Pak Topan. Rumahnya mewah. Masuk di grup puasa Senin Kamis. Cari maku itu orang kaya yang ada grupnya Senin Kamis. Cari nih. Paling yang ada grup apa? Grup golf. Grup apa? Mobil mewah. Patopan grup Senin Kamis. Cemburu kita kepada orang yang diberi rezeki lalu dermawan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu ini anak-anak beliau bisa begini karena didikan orang tua. Didikan tidak akan membohongi hasil. Kata Facebook. Maka oleh karena itu, jangan ketawa serius kayak ini Bu. Balik nanti dari sini evaluasi kembali. Cara mendidik anak. Tak kalah mini Ustaz, anakku sudah pada tua kodong, susah miku nasihati. Memang terlambat mi. Kalau menurut logika, tapi jangan putus asa. Hidayah selalu datang dari Allah. Bagaimana kalau meninggal mi anak tahu Ustaz? Jangan putus asa. Mau kau punya anak penghafal Quran? Cari maki anak hafal Quran biayai. Ada anak yatim piatu? Biayai. Selama itu anak menjadi orang baik, sama hukumnya anak kandung tak. Makanya yayasan saya khusus membiayai anak yatim. Termasuk di malam ini kalau ada kita kenal keluarga kata tetangga kata yatim piatu, bawa ke saya yang sekolahkan sampai dia selesai sarjana. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan orang anak, kalau kita tidak punya anak, terutama yang Allah takdirkan tidak ada anaknya atau tidak menikah sampai tua, jangan putus asa. Ada peluang punya anak penghafal Quran. Caranya apa? Pimaki di pesantren. Cari Ustadz Dasat. Ustadz ada kita kenal penghafal Quran. Ada. Berapa biayanya 1 bulan? 1 bulan 250.000. Nanti saya biayai sampai tasat 2 tahun. Lalu anak itu menjadi anak ulama, menjadi pendakwah, menjadi politisi yang baik, menjadi pejabat yang soleh. Maka selama anak itu berbuat baik, selama itu yang sekolahkan dapat pahala. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang mati, yang hidup pasti akan mati. Percaya, semua kita ini pasti mati. Tinggal jadwalnya yang kita tunggu. Kematian tidak berdasarkan nomor urut. Kematian berdasarkan nomor undian. Kalau naik undian tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, maka perlu kita mempersiapkan diri. Sebaik-baik persiapan diantaranya adalah iman dan takwa. Dan kalau kita punya anak, didik anak kita, mudah-mudahan anak ini akan menjadi permata dunia dan akhirat. Dan ketika kita sudah di alam kubur, anak inilah yang akan mentransfer setiap saat pahala-pahala kebaikan kepada kita di alam kubur. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.